Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Miss Al-Mulin Arasi dari kelas 10H. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kelangkaan. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Budi Sukirman selaku guru ekonomi kelas 10. Pengertian kelangkaan. Kelangkaan dalam ilmu ekonomi merujuk pada kondisi di mana sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia terhadap barang dan jasa adalah tak terbatas. Jenis-jenis kelangkaan. Yang pertama, kelangkaan sumber daya manusia. Yang kedua, kelangkaan sumber daya alam. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Yang keempat, kelangkaan sumber daya modal. Penyebab kelangkaan. 1. Pertumbuhan penduduk. Yang kedua, kemampuan produksi. Yang ketiga, perbedaan letak geografis. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, motif spekulasi. Yang keenam, kerusakan sumber daya alam. Yang ketujuh, modal terbatas. Yang kedelapan, sumber daya kewirausahaan yang tidak banyak. Yang kesembilan, lambatnya perkembangan teknologi. Ini ada syarat-syarat kelangkaan. Yang pertama, kuantitas, yaitu kuantitasnya suatu barang. Yang kedua, itu ada waktu. Waktu yang menyebabkan si barang itu menjadi langka. Seperti waktu zaman COVID-19. Itu ada tempat. Ketika syarat kelangkaan tempat itu, ketika kita akan membeli suatu bahan pokok, dan bahan pokok itu tidak terdapat di negara kita, terjadilah kelangkaan. Yang terakhir ada kualitas. Kualitas dalam suatu barang atau jasa menyebabkan kelangkaan, sebab ketika barang itu menjadi lebih tertarik karena viral atau tren untuk zaman sekarang ini, jadilah kualitas tersebut menjadi tinggi dan suatu barang atau jasa tersebut menjadi langka. Contoh kelangkaan. Yang pertama, kelangkaan modal. Ketika permintaan akan modal melebihi kesediaannya. Jadi di sini teman-teman, untuk kelangkaan modal di sini, jadi kalau misalkan kita memiliki modal yang sedikit, maka si barang atau produksi jasa itu tidak akan bertahan lama. Jadi kita tuh produksi itu bakal menjadi sedikit dan terjadilah kelangkaan. Yang kedua itu adalah keterbatasan sumber daya alami. Nah, seperti di sini mah seperti sumber daya alam pada tanah, air, energi, minyak bumi dan bahan tambang. Tapi di sini lebih terjadinya ke jadi ke sumber daya alam yang tidak diperbarui ya teman-teman. Untuk yang ketiga adalah kelangkaan sektor kesehatan. Nah, di sini aku ambil pada zaman virus COVID-19 terjadi kelangkaan dalam kebutuhan untuk kesehatan diri. Yang keempat ada kelangkaan sektor pertanian. Ketika para petani mengalami gagal panen dan mahalnya pupuk bagi petani, sehingga pada sektor pertanian ini lebih sering ya teman-teman untuk di Indonesia. Dampak. 1. Kenaikan harga. Sehingga apabila suatu barang atau jasa pada kelangkaan, maka kenaikan harga pun akan terjadi. Yang kedua itu pengangguran meningkat. Ketika kelangkaan barang atau jasa dalam suatu ekonomi, maka terjadi juga kepada manusia juga, karena suatu ada PHK, menjadilah pengangguran akan meningkat. Yang ketiga adalah kriminalitas yang naik. Nah, sehingga kelangkaan tersebut jadi banyak orang pun yang ingin mencuri atau sehingga membunuh-bunuh orang yang kayak lebih ke ekonominya guys. Jadi teman-teman di sini tuh kayak kriminalitas itu akan menjadi naik juga guys. Yang keempat pastinya angka kemiskinan bertambah. Dengan kelangkaan ini maka kaum menengah ke bawah akan jadi miskin. Cara mengatasi kelangkaan yang pertama menyusun skala prioritas. Jadi apabila kita telah menyusun skala prioritas, maka kelangkaan kemungkinan dapat kita lewati. Yang kedua itu menghemat penggunaan SDA, terutama pada sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Yang kedua itu memelihara kelestarian alam dengan menjaga alam di sekitar kita. Yang terakhir ada meningkatkan kualitas SDM, karena sumber daya manusia ini lebih penting sekali untuk masa depan apabila sekarang lebih ke teknologi. Terima kasih kepada yang telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun informasi dalam penyampaian video ini. Mohon maaf bila tadi saya penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.